nama saya Suarsi dari jurusan Ekonomi Syariah 1A. Saya akan menjelaskan pembagian dan perkembangan Korea pasca terbelah menjadi dua bagian. Awal mula dari pembagian Korea yaitu pada tahun 1905 setelah Perang Rusia-Jepang, pemerintah Jepang secara sepihak menyatakan bahwa Korea selanjutnya akan menjadi protektorat Jepang. Pada Agustus 1910, status ini diubah dan Korea menjadi koloni resmi Kekaisaran Jepang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah panjang Korea bahwa seluruh negara dan rakyatnya ditaklukkan di bawah kekuasaan asing. Dan perang berakhir dengan penyerahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Rakyat Korea menerima berita pembebasan mereka. Mereka sangat gembira bahwa mereka dibebaskan dari Jepang, tetapi cemas karena negara mereka akan dibagi sepanjang garis pantai. Paralel ke-38 menjadi dua zona pendudukan militer. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan pembentukan pemerintah Korea Bersatu melalui pemilihan umum yang akan diawasi oleh PBB. Perserikatan PBB untuk Korea mengizinkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadakan pemilihan nasional di Korea. Majelis Umum PBB mendukung usul Amerika Serikat untuk mengadakan pemilu di seluruh Korea guna membentuk pemerintahan nasional di Korea. Uni Soviet menolak pemilu di utara karena apabila Korea menyelenggarakan pemilihan, maka bangsa itu akan memilih pemerintahan yang pro-barat. Perserikatan PBB untuk Korea merekomendasikan agar pemilihan yang diadakan di daerah memungkinkan, yaitu hanya di bagian selatan Korea. Majelis Nasional Korea kemudian membentuk dan mengadopsi konstitusi pada bulan Juli dan memilih Saegyeman-ri sebagai presiden pertama Republic of Korea atau Republik Korea. Beberapa minggu kemudian, kaum komunis memproklamasikan Republik Demokrasi Rakyat Korea, yaitu Korea Utara, dan mengangkat Kim Il-sung sebagai presidennya. Kedua negara yang berlainan ideologi itu sama-sama mengklaim berhak memerintah atas seluruh Korea dan tidak mengakui keberadaan satu sama lain. Setelah Korea terbagi menjadi dua, Korea Selatan mengembangkan pemerintahannya dengan ideologi liberal. Sedangkan Korea Utara sendiri diubah menjadi negara sosialis melalui serangkaian reformasi yang dilakukan dengan dukungan militer Uni Soviet. Setelah perang, Korea Utara dan Korea Selatan hingga saat ini belum ada perjanjian damai yang ditandatangani sehingga kedua negara masih berada dalam status berperang. Hal tersebut membuat setiap laki-laki di Korea Selatan dan Utara diwajibkan untuk menjalani wajib militer sebagai langkah antisipasi jika peperangan kembali. Di zona perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara hanya ada sedikit pergerakan. Korea Selatan tumbuh menjadi negara maju di Asia. Perekonomian Korea Selatan meningkat dengan baik. Negara itu mengembangkan berbagai industri sendiri, seperti perusahaan ponsel Samsung. Korea Selatan juga mengembangkan industri motor Hyundai. Negara itu juga memiliki aplikasi tersendiri seperti Naver atau Google versi Korea. Dalam industri hiburan, Korea Selatan berhasil mengembangkan musik K-pop yang telah menyebar ke seluruh dunia. Berbeda dengan Korea Selatan, Korea Utara mengembangkan negaranya sendiri. Pada awalnya, negara ini menjadi negara dengan perekonomian yang baik. Hal tersebut mengalami stagnasi akibat runtuhnya Uni Soviet, ditambah tidak adanya hubungan dengan negara Barat. Korea Utara kemudian tumbuh menjadi negara tertutup dengan ideologi komunisnya. Pemerintah terlalu fokus pada kepentingan militer dan pertahanan sehingga banyak masyarakat Korea Utara mengalami kemiskinan dan kelaparan.